Salam jumpa buat peserta didik kelas 10 SMK Negeri 6 Kupang. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Kita masih pada pembelajaran bab 1 operasi bilangan real, dan kita ada pada pertemuan yang ketiga, merasionalkan penyebut. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari bagaimana menyederhanakan bentuk pangkat, kemudian menyederhanakan bentuk akar, dan pada pertemuan kita yang ketiga kalian akan mempelajari merasionalkan penyebut. Penyebut sebuah pecahan apabila dalam bentuk akar, maka penyebut dari pecahan tersebut harus dirasionalkan dengan cara mengalihkan dengan penyebut per penyebut atau mengalihkan dengan faktor sekawan. Untuk memahaminya, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Ada 6 buah soal, dan di dalam 6 soal ini semua penyebut dari pecahan ini masih dalam bentuk akar. Maka pecahan-pecahan ini harus dirasionalkan, dan untuk memahami bagaimana merasionalkan penyebut, mari kita selesaikan ke-6 soal ini. Penyelesaian yang pertama, 6 per akar 2. 6 per akar 2 bisa kita selesaikan menjadi 6 per akar 2 kita kalikan dengan penyebut per penyebut. Pembilangnya 6, penyebutnya akar 2, penyebut masih dalam bentuk akar, maka kita rasionalkan dengan cara kalikan dengan penyebut per penyebut. Akar 2 per akar 2 sama dengan 6 kalikan dengan akar 2, 6 akar 2. Akar 2 kali akar 2, kita bisa kalikan masuk angka di dalam akarnya, 2 kali 2, sehingga menjadi akar 4. Itu sama dengan 6 akar 2 per 2. 2 ini adalah hasil dari akar 4. Akar 4 sama dengan 2, sehingga hasil akhirnya adalah 3 akar 2. 6 bagi 2 hasilnya sama dengan 3. Sehingga 6 akar 2 bagi 2 itu sama dengan 3 akar 2. Soal yang kedua, 5 per 2 akar 2. Penyebut masih dalam bentuk akar. Kita selesaikan menjadi 5 per 2 akar 2 kalikan dengan penyebut per penyebut. Di sini penyebutnya adalah 2 akar 2. Sehingga boleh kalian kalikan dengan 2 akar 2, boleh juga hanya dikalikan dengan akarnya saja. Di sini saya kalikan dengan akar 2 per akar 2. Kalau kalian selesaikan di sini dengan mengalihkan 2 akar 2 per 2 akar 2, hasilnya pasti akan sama. Kita ulangi. 5 per 2 akar 2 itu sama dengan 5 per 2 akar 2 kalikan dengan penyebut per penyebut akar 2 per akar 2. Sehingga hasilnya sama dengan 5 kali akar 2 itu sama dengan 5 akar 2. Kemudian akar 2 dikali dengan akar 2. Ingat, karena sama-sama akar bisa kita kalikan masuk ke dalamnya. Sehingga akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Di depan 2 ini ada 1. Jadi ini sebenarnya 1 akar 2, tetapi satunya tidak ditulis. 2 kali 1 hasilnya 2. Sehingga 2 akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2 akar 4. Kita selesaikan menjadi 5 akar 2 per 2 kali 2. Dari mana 2 kali 2?
2 yang pertama adalah yang ini, sementara 2 yang kedua yang ini itu adalah hasil dari akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Kita selesaikan menjadi 5 akar 2, tetap 5 akar 2 dibagi dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 5 akar 2 per 4, atau kita bisa pisahkan pecahannya sehingga diperoleh hasil 5 per 4 akar 2. Soal ketiga, 6 per akar 5 tambah akar 2. Itu kita selesaikan menjadi 6 per akar 5 tambah akar 2. Ini dari soal. Ini kita kalikan dengan faktor sekawan, yaitu penyebut per penyebut, penyebut per penyebut. Tetapi jika soalnya itu operasinya adalah tambah, maka faktor sekawannya itu kita kurang. Sebaliknya, jika di soal itu operasinya misalnya di sini kurang, maka di sini kita tambah. Itu yang dimaksud dengan mengalikan dengan faktor sekawan. Sehingga 6 per akar 5 tambah akar 2 itu sama dengan 6 per akar 5 tambah akar 2 kalikan dengan akar 5 kurang akar 2 per akar 5 kurang akar 2. Itu sama dengan 6 kali akar 5 kurang akar 2. Kita tulis perkaliannya dalam bentuk di dalam kurung, sehingga ini bacanya adalah 6 kali akar 5 kurang akar 2 dibagi dengan, yang ini perhatikan baik-baik, akar 5 kuadrat kurang akar 2 kuadrat. Dari mana ini? Di SMP kalian telah mempelajari sifat ini. Ingat, A tambah B kali A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Atau A kurang B kali A tambah B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi di sini ada dua bilangan yang sama, kita tambahkan dan kita kurangkan, kemudian kita kalikan. Hasilnya adalah bilangan pertama kuadrat kurang bilangan kedua kuadrat. A, B, A, B. Ini juga sama. A, B, A, B. Satunya operasinya tambah, satunya operasinya kurang. Jika dikalikan, maka sifatnya yang ini. Jadi A tambah B kali A kurang B, atau A kurang B kali A tambah B, itu hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti di sini yang ini A tambah B kali A kurang B. Akar 5 tambah akar 2 kali akar 5 kurang akar 2. Itu sama dengan akar 5 kuadrat kurang akar 2 kuadrat. Akar 5 kuadrat kurang akar 2 kuadrat. Jadi dari mana ini? Akar 5 kuadrat kurang akar 2 kuadrat ini dari mana? Ingat sifat ini. Hasilnya sama dengan 6 kali akar 5 kurang akar 2, tetap yang ini, dibagi dengan 5 kurang 2. Dari mana 5 kurang 2? Akar 5 kuadrat itu sama dengan akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5, akar 25. Akar 25, 5. Kurang 2, dari mana 2? Akar 2 kuadrat, itu akar 2 kali akar 2, sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh hasil 6
kali akar 5 kurang akar 2 per 3. 5 kurang 2 sama dengan 3. Hasil akhirnya adalah 2 kali akar 5 kurang akar 2. 2 dari mana? 6 bagi 3. 2. Dikalikan dengan akar 5 kurang akar 2, atau sama dengan 2 akar 5 kurang 2 akar 2. Dari mana? Kita kali masuk satu persatu. 2 kali akar 5, 2 akar 5. 2 kali akar 2, 2 akar 2. Sehingga hasilnya boleh 2 kali akar 5 kurang akar 2. Boleh juga 2 akar 5 kurang 2 akar 2. Kalau soalnya pilihan ganda, tinggal kita sesuaikan dengan option yang diberikan. Misalnya diberikan jawaban 2 kali akar 5 kurang akar 2, berarti ini hasilnya. Tetapi kadang-kadang dijabarkan menjadi kita kalikan masuk sehingga hasilnya adalah 2 akar 5 kurang 2 akar 2. Berdasarkan penjelasan penyelesaian soal nomor 3 yang barusan kita bahas tadi, mari kita menyelesaikan soal nomor 4. Perbedaannya hanya pada operasi yang ada pada penyebutnya. Kalau di soal nomor 3, 6 per akar 5 tambah akar 2, maka di soal nomor 4, 6 per akar 5 kurang akar 2. Kita selesaikan soal nomor 4. 6 per akar 5 kurang akar 2 itu sama dengan 6 per akar 5 kurang akar 2, sama dengan soalnya. Kita kalikan dengan faktor sekawan, penyebut per penyebut, tetapi kalau di sini kurang, maka penyebut per penyebut atau faktor sekawannya tambah. Kalau soal nomor 3 tadi tambah, kita kalikan dengan faktor sekawannya, maka ini kurang. Sehingga untuk soal nomor 4, karena soalnya kurang, akar 5 kurang akar 2, maka kita kalikan dengan akar 5 tambah akar 2 per akar 5 tambah akar 2. Berarti itu sama dengan 6 kali akar 5 tambah akar 2, 6 kali akar 5 tambah akar 2. Kita tulis perkaliannya dalam bentuk di dalam kurung. Kita bagi dengan akar 5 kuadrat kurang akar 2 kuadrat. Dari mana? Ingat lagi sifat ini. Kalau yang tadi soal nomor 3, A tambah B kali A kurang B. Sekarang yang soal nomor 4, A kurang B kali A tambah B. Yang ini hasilnya juga sama, A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga akar 5 kurang akar 2 kali akar 5 tambah akar 2 itu sama dengan A kuadrat, akar 5 kuadrat, kurang B kuadrat, kurang akar 2 kuadrat. Ini prosesnya sama. Akar 5 kuadrat, akar 5 kali akar 5, akar 25, akar 25, 5. Kurang akar 2 kuadrat, akar 2 kali akar 2, akar 4, akar 4, 2. Berarti dibagi dengan 5 kurang 2. 5 kurang 2, 3. Sehingga sama dengan 6 kali akar 5 tambah akar 2 dibagi dengan 3. 6 bagi 3, 2. Berarti 2 dikalikan dengan akar 5 tambah akar 2, atau kalau kita kali masuk 2 akar 5 tambah 2 akar 2. Jadi untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4, di sini ditekankan bagaimana kita menyelesaikan perkalian penyebutnya. Untuk soal nomor 3 dan nomor 4, untuk menyelesaikan perkalian penyebutnya, yang ini dengan yang ini, ingat sifat A tambah B kali A kurang B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat, atau A kurang B kali A tambah B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat.
Soal nomor 5. Akar 5 per akar 5 tambah akar 2. Ada yang tahu cara menyelesaikannya? Ya benar, kalikan dengan faktor sekawan. Karena di sini tambah, maka kita kalikan, ini pasti kurang. Sama dengan akar 5 per akar 5 tambah akar 2. Kita kalikan dengan akar 5 kurang akar 2 per akar 5 kurang akar 2. Ini faktor sekawannya, penyebut per penyebut, tetapi operasinya kita ubah. Hasilnya menjadi akar 5 kali akar 5 kurang akar 2, kita tulis dalam bentuk di dalam kurung, per A tambah B kali A kurang B. A kuadrat kurang B kuadrat. Ingat ini. Hasilnya sama dengan akar 5 kali akar 5 kurang akar 5 kali akar 2 per 5 kurang 2. Yang pembilang ini caranya adalah kita kali masuk ini. Akar 5 kali akar 5 ini, akar 5 kali akar 2 yang ini. 5 kurang 2 prosesnya sama dengan soal nomor 3 dan nomor 4 tadi. Dari sini, dari akar 5 kuadrat kurang akar 2 kuadrat. Akar 25 5, akar 4 2. Langkah selanjutnya adalah akar 5 kali akar 5 akar 25 kurang akar 5 kali akar 2 sama dengan akar 10 dibagi dengan 3. 5 kurang 2, 3. Itu sama dengan 5 kurang akar 10 per 3. 5 itu adalah hasil dari akar 25 sama dengan 5. Akar 10 hasilnya bukan bilangan bulat, sehingga tetap kita tulis dalam bentuk akar 10. Jadi akar 25 kurang akar 10 itu sama dengan 5 kurang akar 10 per 3. Kita pisahkan pecahannya, berarti itu sama dengan 1 per 3 kali 5 kurang akar 10. Kalau kita kali masuk, ini 1 per 3 kali 5, 5 per 3. Kurang 1 per 3 kali akar 10, akar 10 per 3. Sehingga ini kalau kita kali masuk, hasilnya kembali ke sini. Jadi hasil akhirnya adalah boleh 5 kurang akar 10 per 3, atau boleh 1 per 3 kali 5 kurang akar 10. Kalau soalnya pilihan ganda, nanti disesuaikan dengan opsi jawaban yang ada. Selanjutnya kita selesaikan soal yang ke-6. 12 per 2 akar 3 kurang akar 5 itu sama dengan 12 per 2 akar 3 kurang akar 5 kali 2 akar 3 tambah akar 5 per 2 akar 3 tambah akar 5. Kalikan dengan penyebut per penyebut. Penyebutnya 2 akar 3 akar 5, 2 akar 3 akar 5. Tetapi karena soalnya kurang, maka di sini faktor sekawannya tambah. Kita selesaikan menjadi 12 kali 2 akar 3 tambah akar 5. Kita tulis perkalian di dalam kurung, dibagi dengan 2 akar 3 kuadrat kurang akar 5 kuadrat. Ingat sifat yang ini, A kurang B kali A tambah B. 2 akar 3 itu A, akar 5 itu B. A, B. A kurang B kali A tambah B. A kurang B kali A tambah B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi 2 akar 3 kuadrat kurang akar 5 kuadrat. Itu sama dengan 12
kita kalikan dengan 2 akar 3 tambah akar 5 dibagi dengan 4 kali 3 kurang 5. 4 kita dapat dari 2 kuadrat, hasilnya adalah 4. 3 kita peroleh dari akar 3 kuadrat, akar 9, akar 9, 3. Kurang 5. 5 ini adalah hasil dari akar 5 kuadrat, akar 25, akar 25, 5. Itu sama dengan, tetap kita tulis pembilangnya, 12 kali 2 akar 3 tambah akar 5. Kita bagi dengan, kita selesaikan penyebutnya, 12 kurang 5. 4 kali 3, 12. Sama dengan 12 kali 2 akar 3 tambah akar 5, yang ini tetap dibagi dengan 7. 12 kurang 5, 7. Bisa ini jawabannya, atau kita pisahkan pecahannya menjadi 12 per 7, 12 per 7, baru dikalikan dengan 2 akar 3 tambah akar 5. Jadi bisa ini jawabannya, bisa ini jawabannya. Atau bisa juga dijabarkan lanjut. Ini kita kali masuk di dalam. Berarti hasilnya adalah 24 akar 3 tambah 12 akar 5. Dari mana ini? 12 kali 2, 24. 24 akar 3. 12 kali akar 5, 12 akar 5. Dibagi dengan 7. Jadi untuk soal nomor 6, bisa jawabannya adalah yang ini, 12 dikalikan dengan 2 akar 3 tambah akar 5 per 7. Bisa jawabannya yang ini, 12 per 7 dikalikan dengan 2 akar 3 tambah akar 5. Atau bisa juga jawabannya yang ini, 24 akar 3 tambah 12 akar 5 per 7. Demikian pembahasan ke-6 soal yang diberikan. Berdasarkan pembahasan ke-6 contoh soal tadi, kalian silahkan mengerjakan soal latihan ini, kemudian hasil kerja kalian dikirim melalui Google Classroom. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.